نبدأ. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله نواصل درسنا في تفسير السعدي. وإن شاء الله معنا الدكتور الأستاذ أبو سعد Haryadi Hafizahullah. Kita lanjutkan kembali tafsir As-Sa'di di Selasa ini. Dan Alhamdulillah telah bersama kita Dr. Ustadz Abu Sa'id Haryadi. Dan insyaAllah bagi kawan-kawan semua, para peserta yang ingin ikut belajar membaca kitab tanpa harokat, dipersilahkan nanti di sesi baca kitab. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Anda persilahkan kepada Ustaz Abu Said. Tafadhal Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. نواصل درسنا في قراءة كتاب التفسير السعدي رحمه الله تعالى. Wasalna ila al-ayah salisa asyarah. Ya, sudah sampai pada ayat ke-13. Ya. Qala Allah Ta'ala, utullim ba'da dzalika zanim. Ya. Utullim ba'da dzalika zanim. Naam, tafadhal, ada yang mau membaca atau coba membaca kitabnya? Ayatnya sekaligus tafsirnya tafadhalu. Nah, silakan. Iya. Ustaz, Ana coba dulu Ustaz. Naam, tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala al-muallif rahimahullah. Utullim ba'da dzalika ayu ghalidhin syarsul khalqi qasin ghairu munqadin lil haqqi zanim ayu Da'iyin. كيف ذات Da'iyin. داعي ليس له أصل ولا مادة
ينتج منها الخير يعرف بها. نعم. بل أخلاقه. نعم. بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجي منه فلاح له ذمة أي علامة في الشر يعرف بها. نعم صحيح ya. Baik. Di sini pada ayat ke-13 di sini banyak fi'il majhul ya. Fi'il majhulnya cukup banyak di sini. Nah, yaitu seperti ya ai da'iyun laisa lahu aslun wala madatun yuntaju minhal khairu. Yuntaj ya. Itu fi'il majhul. Kemudian bal akhlaquhu akbahul akhlaq wala yurja minhu falah wala yurja. Di sini ada dua. Kemudian lahu zinmatun ay alamatun fi syari yu'rafu biha. Ada tiga ini isim atau fi'il majhul ya. Nah, jazakallah khairan. Ya, ada lagi silakan yang mau baca ayat ke-14. Nah, ayat ke-14 yaitu angka nadza mali wa banin. Ya. Nah, tayyib. Tidak apa-apa. Kita mulai bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah al-ayah as-salisata asyrata. Qala Allah Ta'ala utullim ba'da dzalika zanim. Ya. Utullim ba'da dzalika zanim. Utul ya, yang bertabiat kasar. Ba'da dzalika, selain itu juga terkenal dengan zanim, dengan kejahatannya, dengan masa bodoh, dengan mentingkan diri sendiri. Ya, tidak melihat perasaan orang lain, tidak melihat ya kepentingan orang lain, kemaslahatan orang lain, tidak. Tapi egois, berbuat jahat, kejahatan, mentingkan diri sendiri. Itu di antara sifat-sifat orang-orang kufar dan orang-orang yang semisal dengannya. Qala al-muallif rahimahullah utullim ba'da dzalika ay ghalidin syarisil khalqi. Ghalid kasar, syaris ya buruk, al khalqi akhlaknya. Ini orang kalau ya mereka kufur kepada Allah, tidak adab kepada Allah, maka mereka akan berbuat kasar, akan berbuat buruk dalam akhlaknya. Ya, ketika akhlak manusia kepada Allah itu buruk, maka akhlak kepada manusia juga akan buruk. Kalau dia memiliki kenikmatan, memiliki ya kesehatan, tidak ada musibah, tidak ada ujian yang Allah berikan kepadanya, mungkin dia terlihat baik, tata keramanya tinggi, sopan satunya juga tinggi. Kenapa? Karena lagi bahagia. Tapi kalau ketika mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, maka mereka akan ya buruk akhlak dan kelakuannya kasar. Ya, maka dari itu tidak boleh kita tertipu dengan orang-orang kaum non-muslim yang akhlaknya, masya Allah, tata keramanya tinggi, sopan satunya tinggi, tetapi kufur kepada Allah. Ya, dia memiliki sopan santun tinggi seperti itu, ada misi. Ya, agar orang ikut agamanya, agar orang ikut dengan ajarannya, ada misi. Tetapi coba ketika Allah Ta'ala menimpakan ujian kepadanya, berubah semua itu.
yang tadi sopan menjadi kasar, yang tadi baik menjadi buruk akhlaknya, dan seterusnya. Maka dari itu, ya, Rasul mengatakan ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wala yakunu dzalika ilal mu'min. Ya, idza asabahu as-sarra syakar fa khairun lah, wa idza asabahu ad-dharra sabar fa khairun lah. Yaitu sangat menakjubkan urusan setiap mukmin karena urusannya itu baik semua. Kalau mendapatkan nikmat kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah, digunakan nikmat itu untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan jika dia mendapatkan musibah, sesuatu hal yang tidak dia senangi, maka dia sabar. Tidak berubah akhlaknya, tidak buruk perangainya, dan tidak kasar perbuatannya. Itulah orang mukmin. Maka Rasul tegaskan lagi, wala yakunu dzalika illa mu'min. Ini tidak dikerjakan kecuali orang mukmin. Itu menunjukkan bahwa orang non muslim atau tidak mukmin tidak melakukan hal itu. Mereka ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan apa yang mereka senangi, mungkin mereka bisa sopan, akhlak mereka bisa mereka jaga di hadapan orang lain. Tetapi ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah, mulai ya akhlaknya mulai berubah. Yang tadinya peduli dengan orang lain menjadi tidak peduli. Yang tadi welcome kepada orang lain jadi tidak welcome, seperti itu. Ya, maka Rasul mengatakan wala yakunu dzalika illa mu'min. Perbuatan yang tadi dalam hadis tadi, ya, ketika mendapatkan nikmat syukur, ketika mendapatkan musibah sabar, la yakunu dzalika illa mu'min, kata Rasulullah. Ini tidak akan dilakukan kecuali orang mukmin saja. Ya, dengan inilah tidak boleh kita tertipu dengan orang yang sopan santunnya tinggi, padahal dia orang non muslim. Suatu saat dia akan membenci kita. Suatu saat dia akan kasar serta ya jahat dan akhlaknya buruk kepada kaum muslimin. Mereka baik ada misinya. Mereka baik ada tujuannya. Ya, oleh karena itu Allah menyebutkan di sini sifat-sifat orang kafir, ya, sifat-sifat orang yang mendapatkan dakwah tapi tidak menerima dakwah itu, kita bilang ummatud dakwah, umatnya umat yang sampai dakwah kepada mereka, utul limba dzalika, ya, dan mereka itu tabiatnya kasar, ghalidun atau ghalidhin, ya, keras, syarisil khalqi, dan kasar akhlaknya, qasin, keras hatinya. Ya, qasin itu keras hatinya. Mengapa keras hatinya? Karena banyak dosa yang ada pada hatinya. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, ma'adnaba abdun illa, ya, waqa'at fi qalbihi naktatan sauda. Tidaklah seorang muslim berbuat dosa kecuali akan jatuh pada hatinya itu, akan tertempel pada hatinya itu naktatan sauda, yaitu titik hitam. Ya, setiap orang berbuat dosa, titik hitam menempel di sana, dosa lagi titik hitam terus. Kalau banyak dosanya, ya, maka titik hitam itu akan menutupi hatinya sehingga menjadi keras, menjadi gelap, menjadi tertutup. Ya, keras hati itu karena perbuatan dosa. Jika dia bertobat kepada Allah, maka titik-titik hitam tadi akan hilang, akan menjadi lembut, gampang menerima kebenaran. Ya, keras hati mereka itu menunjukkan bahwa hati mereka banyak banyak dosa. Ya, walaupun kadang kita melihat orang-orang non-Muslim yang sopan santunnya tinggi, seperti ya para pengajar memiliki sopan santun tinggi, padahal bukan orang Islam, ya. Kalau mereka baik, tentu Allah akan beri hidayah kepada mereka. Ya, mengapa Allah tidak beri hidayah kepada mereka? Berarti hati mereka nggak ada kebaikan. Ya, adapun perbuatan mereka bisa mereka kerjakan, ya, bisa mereka acting, rekayasa,
Ya, tapi hati tidak bisa direkayasa ya oleh mereka di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian ghairi muqadinil haqqi, sudah keras kasar perangainya, buruk akhlaknya, keras hatinya, dan otomatis mereka atau dia tidak akan menerima kebaikan, tidak akan mengikuti atau tidak akan ya patuh kepada kebenaran. Setiap kebenaran yang disampaikan kepadanya ditolak ya. Ketika kita melihat ada orang-orang non-muslim, ketika kita ajak masuk Islam, mereka menolak karena ya hati mereka belum ada kebaikan. Kalau ada kebaikan di hati mereka, mereka akan mikir ketika diajak masuk Islam, ketika diterangkan ya syariat Islam, akan mikir dia, akan mempertimbangkan dengan baik. Tapi kalau hati mereka sudah tertutup karena dosa-dosa yang mereka lakukan, ya otomatis ketika datang kebenaran mereka menolaknya. Kemudian kalau Allah Ta'ala zanim, ya, utulim ba'da dzalika zanim, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal dengan kejahatannya, dengan cueknya, ya, dengan egoisnya, ya, da'iyin, da'i itu anani, orang yang cuek, tidak peduli dengan perasaan orang lain, tidak peduli dengan maslahat orang lain, yang penting dia baik, dia mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan kebahagiaan, tidak peduli dengan orang lain. Nah, itu zanim namanya. Ini merupakan salah satu sifat-sifat orang kafir, ya. Tidak seperti kaum muslimin, kaum mukminin. Sifat apa? Al-ithar. Ithar itu apa? Lebih mementingkan orang lain dalam masalah dunia, kebaikan. Ya, tidak apa-apa dia ya tidak makan asalkan orang lain makan. Tidak apa dia tidak minum asal orang lain bisa minum. Seperti itu para sahabat. Al-ithar yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kata Allah. Mereka berbuat isar melebihkan sahabat-sahabat yang lain, melebihkan orang lain, atau penduduk kota Madinah itu mereka melebihkan penduduk kota Mekah yang baru hijrah ke Madinah, walaupun mereka dalam keadaan membutuhkan. Mereka bisa berbagi, mereka bisa ya bersedekah kepada orang-orang muhajirin, padahal mereka juga membutuhkan. Itulah sifat para sahabat. Tidak seperti orang-orang ya orang jahat atau orang non muslim, mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Ya, da'in, mereka cuek, mereka tidak peduli dengan orang sekitar, asalkan mendapatkan kebahagiaan, tidak peduli dengan orang lain. Laisa lahu aslun, ya tidak ada, dia tidak memiliki asal, wala madatun, dan juga tidak memiliki sesuatu yuntaju minhal khair, yang dapat diperoleh kebaikan darinya. Ya, tidak ada satupun kebaikan yang bisa dia bagi, dan tidak ada satupun kebaikan yang bisa didapatkan oleh kaum muslimin darinya. Semuanya keburukan. Itulah sifat-sifat orang kafir. Kalau ada kebaikan, tentu ya ada sesuatu niat yang buruk. Ya, misalnya ada orang non muslim bersedekah. Ya, non muslim bersedekah. Niatnya apa? Niatnya agar dia dianggap di masyarakat, niatnya agar dia tidak dikucilkan oleh orang lain, niatnya agar dia dianggap baik, dianggap orang dermawan, dianggap itu sifat-sifat orang kafir. Tapi kalau niatnya benar-benar ingin membantu, yuk kita bantu yuk saudara kita atau kita bantu tetangga kita, kasihan, semoga dengan ini kita mendapatkan kebaikan. Maka kalau ada hati mereka seperti itu, Allah langsung kasih hidayah kepada mereka. Ya, orang-orang hati-hati orang kafir itu Allah yang maha tahu hati mereka. Ya, sebagaimana Allah katakan, "Lau kana fihim khairan la asma'ahum." Kalau seandainya di hati mereka itu ada sedikit kebaikan, ya, maka Allah Ta'ala akan membuat mereka
mendengar firman-firman Allah, mempertimbangkan ajakan-ajakan Islam. Tapi karena tidak ada pertimbangan seperti itu, berarti hati mereka itu ya menginginkan misi yang tersembunyi. Apakah karena dia ingin dianggap sebagai tetangga yang baik, atau dia ingin menjadi ya contoh bagi yang lain, atau ingin dianggap, ingin disanjung, ingin dikatakan baik seperti itu, biar nggak dikucilkan, biar nggak dijauhkan. Itu semua niat semua. Ya niat semua. Maka dari itu Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka dengan niatnya seperti ini. Ya, walaupun di lisan mereka mengatakan, yuk kita berbagi, kita harus baik sesama makhluk, kita berbagi. Lisan mereka saja ucapan itu. Kalau lisan dengan hati mereka sama, ya mereka akan dikasih hidayah oleh Allah Taala dari Islam. Dan itu banyak, ya banyak sekali orang-orang kufar karena memiliki hati yang baik menjadi mu'alaf. Allah kasih hidayah kepada mereka. Banyak, ya. Tetapi kebanyakan dari mereka nggak seperti itu. Ada tujuan tertentu ketika mereka berbuat baik. Ya, apa buktinya? Kalau tujuan mereka baik, pasti Allah kasih hidayah kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, "Lau kana fihim khairul asma'u." Kalau seandainya hati mereka ada kebaikan, pasti Allah berikan hidayah kepada mereka. Qala bal akhlaquhu akbahul akhlaq. Bahkan akhlaknya adalah seburuk-buruknya akhlak, ya yang dimiliki oleh manusia, akhlak yang buruk. Ya, oleh karena itu kalau kita memberi kepada seseorang, jangan ada misi-misi lain, ya. Jangan ada misi-misi atau ada tujuan lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Tujuannya untuk berbagi sama muslim agar mereka bisa menikmati, bisa beribadah, bisa hidup dengan nyaman, taat kepada Allah. Itu sebaik-baiknya akhlak kepada Allah. Tetapi kalau ada orang yang berbuat baik kepada tangganya dengan misi tertentu, ya, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Mudassir, Allah mengatakan, ya, eh, apa? Janganlah engkau memberikan sesuatu untuk memperbanyak, ya. Wala tunfik tastakthir. Janganlah engkau memberikan sesuatu sedekah kepada orang lain, tujuannya apa? Untuk memperbanyak harta. Ya, yuk kita kasih dia, kalau dia jadi nanti kalau dia dapat hadiah, dapat nikmat, bisa berbagi dengan banyak kepada kita, itu su'uniyah. Ya, tidak boleh kita seperti itu. Allah mengatakan wala tamnun tastakthir. Janganlah memberi seseorang dengan harapan suatu saat akan mendapatkan lebih banyak dari itu. Ya. Nah, ini tidak boleh kita lakukan. Ya, tidak boleh kita memberi kepada orang lain, memberi sedekah, memberi bantuan, memberi ya uluran tangan kepada saudara kita dengan niat apa? Agar mendapatkan suatu saat kita mendapatkan lebih banyak dari itu. Ya, itu biasanya orang yang suka ikut apa? Asuransi seperti itu. Coba antum lihat. Kalau orang ikut asuransi, pasti dia punya sifat seperti ini. Sifatnya buruk, akhlaknya buruk. Apa? Nggak apa-apalah kita setoran setiap bulan 300.000, 400.000. Nanti kan kalau kita sakit nanti biaya besar, dapat banyak kita. Nah, ini sesuai dengan firman Allah. Allah katakan, wala tamnun tastakthir. Janganlah memberi sesuatu dengan harapan suatu saat akan dapat lebih banyak lagi. Nah, ini haram hukumnya. Ini akhlak yang buruk. Maka dari itu, ya, para ulama Islam mengharamkan namanya asuransi. Kenapa demikian? Di samping itu riba dan juga membentuk akhlak yang buruk bagi manusia. Ya, bagaimana dengan seperti BPJS misalnya? Kalau BPJS itu, ya, antum ikut BPJS dengan niat untuk membantu kaum muslimin, bukan niat untuk nanti kita sakit bisa dapat lebih besar lagi, ya, biaya besar yang harus kita keluarkan nanti jadi ringan, jadi nggak bayar. Jangan niat seperti itu. Ulama membolehkan BPJS itu apa?
karena niat untuk membantu orang lain. Ya, kalau kita punya kelebihan harta, ya nggak apa-apa lah ikut BPJS, sumbangkanlah kepada BPJS. Semoga orang yang kesusahan, yang harus rutin, apakah cuci darah atau kemoterapi misalnya atau yang lainnya yang rutin setiap pekan, ya itu terbantukan. Jadi mereka bisa hidup lagi, lebih nyaman lagi, mereka bisa beribadah kepada Allah. Itu tujuannya. Bukan tujuannya, wah nanti kalau saya sakit nanti kan nyaman, kita gratis nanti. Nah, itu masuk dalam firman Allah, wala tamnun tastakthir. Itu sifat-sifat orang kafir seperti itu. Bukan sifat para nabi, bukan sifat para sahabat, bukan sifat salafus soleh. Memberi tidak mengharap balas. Itulah sifat-sifat para salafus soleh. Ya, maka dari itu kita lihat kalau orang yang ikut asuransi mempunyai niat seperti itu, kalau asuransi yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah, jelas itu membentuk akhlak yang buruk, ya. Tapi kalau yang dibantu oleh yang diselenggarakan oleh pemerintah, ya boleh diikuti, tapi dengan syarat apa? Jangan memiliki sifat seperti ini, ya. Jangan memiliki sifat kita bayar setiap bulan 300.000 nggak apa-apalah. Nanti kalau kita sakit nanti akan lebih banyak dapatnya. Itu akhlak yang buruk, ya. Itu akhlak yang tidak baik. Ya, maka dari itu juga orang yang ikut asuransi itu kadang-kadang apa? Kadang-kadang tawakalnya rendah. Ya, tawakalnya rendah. Beda dengan orang yang tidak ikut asuransi. Ya, orang yang gak ikut asuransi itu tawakalnya tinggi. Ya, antum kenapa gak ikut asuransi? Ya, oh, Bismillah. Ya, semoga Allah beri saya kesehatan. Tawakal aja kepada Allah. Yang penting hidup sehat, makan sehat, tidur teratur, banyak minum. Kalau puasa, puasa dengan izin Allah Ta'ala itu lebih sehat. Nggak masalah. Yang penting hidup sehat. Selebih itu ikhtiar kita. Ya, selebih itu tawakal kepada Allah. Orang yang tidak ikut asuransi itu, tingkat tawakalnya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Tidak seperti orang yang ikut asuransi. Ketika nggak sakit, dia tanya, kapan sih aku sakit? Tiap bulan bayar terus ini, ya. Tidak ada timbal balik yang untung saya ambil. Kapan saya sakit ya? Coba saya sakit. Itu jadi tidak tawakal kepada Allah Ta'ala. Malah cenderung ingin sakit, ya. Maka dari itu ya, para ulama tidak tidak melarang asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Para ulama hanya melarang asuransi yang diselenggarakan oleh swasta. Itu nggak boleh. Itu riba namanya. Ya. Tapi kalau yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah BPJS itu nggak apa-apa. Ikuti, tidak apa-apa. Apalagi kalau di suatu instansi yang harus mengikuti BPJS, kalau kalau tidak ya akan dipunishment. Saya nggak apa-apa ikuti. Tapi niat sumbangan, ya niat sumbangan, ya bayar setiap bulan 300 atau 500.000 sumbangan lah, semoga mereka kaum muslimin dengan niat sumbangan kepada kaum muslimin, semoga mereka yang sakit bisa dilayani dengan terlayani kesehatan dengan baik, agar mereka bisa sehat, bisa ibadah kepada Allah dengan baik. Niatkan seperti itu. Terus bagaimana kalau sakit? Ya kalau sakit, kalau kita punya duit atau punya dana buat berobat sendiri, ya pakai dana sendirilah, ya nggak perlu pakai BPJS, nggak perlu lah. Masih kenapa nggak pakai BPJS? Masih ada dana, ya. Mensyukuri nikmat Allah menggunakan harta dengan ketaatan kepada Allah itu lebih baik. Itu bersyukur namanya, ya. Ketika sakit, off name misalnya, mengeluarkan duit 5 juta misalnya, ya ada di kantong 5 juta, pakailah, ya Allah kan ganti itu insya Allah, ya kita pakai, Allah kan ganti semua dengan lebih baik lagi. Pakai uang sendiri, pakai dana sendiri, jangan ambil BPJS itu, karena niat dari awal ya sedekah atau berbagi rezeki kepada orang lain. Kecuali kalau sudah tidak punya dana lagi, ya sudah nggak punya dana lagi, menyusahkan, apalagi rutin ke rumah sakit, rutin berobatnya, rutin periksanya, dan sudah kering, ya tabungan yang kita miliki, ya nggak apa-apa. Semoga ya Allah Ta'ala
memberikan keberkahan dengan ini, ya nggak apa-apa kita pakai. Tapi banyak loh orangnya, duit ada di kantong nggak mau dipakai. Pakainya apa? BPJS. Ya. Nah ini su'uniyah, ya tidak boleh seperti ini. Maka itu bertanda bahwa dia ketika membayar BPJS itu sesuai dengan firman Allah, wala tamnun tastakbir. Janganlah engkau memberi sesuatu dengan harapan untuk mendapatkan lebih banyak dari itu. Ya, kalau antum misalnya punya kartu BPJS, ya nggak apa-apa. Ulama membolehkan akan hal itu. Tapi kalau sakit-sakit sedikit, ya sakit harus ke spesialis kah? Atau ke puskesmas kah misalnya yang lebih ringan? Bayar pakai uang sendiri kalau ada. Misalnya ada sakit harus off name misalnya, habis uang 10 juta, uang tabungan ada 20 juta, ya pakai nggak apa-apa. Ya, pakai bismillah pakai. Itu orang menggunakan harta dengan baik. Ya. Kecuali kalau dipakai harta ternyata nafkahnya nggak ada nanti buat keluarga, ya nggak apa-apa bismillah baru pakai BPJS. Ya. Nah ini sifat-sifat orang kafir ini nggak boleh kita miliki. Memberi dengan misi sesuatu keuntungan yang akan didapat atau diharapkan. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita lihat sifat atau akhlaknya para nabi, para rasul, akhlaknya para sahabat, subhanallah, ketika berbagi kepada orang lain itu tidak pamrih, tidak berharap kembali, ya. Terutama Anda ingatkan juga kepada orang tua, ya. Ketika menafkahi, ya suami menafkahi istrinya, ya atau bapak menafkahi apa anak-anaknya, ibu ya yang mengurus anaknya, subhanallah, jangan pamrih, jangan banget berharap ya nggak apa-apa nanti sudah tua kan anak kita yang ngurus kita, jangan harap seperti itu, ya jangan berharap seperti itu, tapi haraplah selalu memberi, bukan berharap menerima, ya sehingga sifat seorang muslim yang baik adalah yaitu sifat salafus soleh itu sifatnya apa? Yaitu selalu ingin memberi, bukan ada sifat ingin menerima. Ya, hapus sifat ingin menerima dari orang lain. Hapus sifat itu, ya. Kalau orang kasih ya terima, tidak apa-apa. Ada orang memberi hadiah, ini buat antum Bapak, buat antum anti ibu misalnya. Oh alhamdulillah terima. Karena menolak hadiah itu sifat orang sombong, nggak boleh. Ya asal hadiah itu tidak kita harapkan, ya tidak kita damba-dambakan, tiba-tiba dapat alhamdulillah, ya karena sifat orang muslim itu sifat para salafus soleh adalah selalu ingin berbagi kepada orang lain, tanamkan jiwa ingin berbagi, bukan tanamkan jiwa ingin dibagi. Nah, jauhkan sifat seperti itu. Apapun kita berikan kebaikan kepada anak-anak, kepada saudara, kepada bapak, kepada paman, kepada sepupu, kepada tetangga, ya dan kepada fakir miskin, wallahi jangan jangan apa? Jangan meminta balasan dari manusia, ya. Jangan meminta sedikit pun balasan dari manusia. Jangan berharap sedikit pun balasan dari manusia. Karena semakin ya sebesar apa kita mengharap dari manusia, dari makhluk, sebesar itu kita akan mendapat kekecewaan. Ya, sebesar apa ya harapan kita letakkan kepada makhluk, maka sebesar itu juga kekecewaan yang kita dapatkan. Ya, harapan jangan kita berikan kepada makhluk, tapi berikan kepada Allah. Letakkan harapan kita, tujukan kepada Allah. Walaupun hamba ini yang berharap kepada Allah belum mendapatkan apa yang diinginkan, maka kebahagiaan pasti Allah berikan kepada hati ini. Ya, misalnya ya orang ya apa memberi nafkah kepada anaknya. Tujuannya apa? Mengharap pahala di sisi Allah. Tidak mengharap timbal balik nanti anak kita sudah dewasa kan, dia bisa ngurus kita. Jangan punya harapan seperti itu. Ya, kita ngurus diri sendiri. Oh, nggak apa-apa nanti kan kalau sudah besar, sudah dewasa kan, nanti anak nafkahin kita. Jangan punya niat seperti itu. Justru usahakan kita yang menafkahi diri kita sendiri.
Bila perlu kalau ada lebih, berbagi sama anak tidak apa-apa. Ya, berbagi sama tetangga tidak apa-apa. Ya, punya sifat ya, jangan lemah. Ya, sifat-sifat jangan lemah, jangan ada tangan di bawah, tapi usahakanlah tangan selalu di atas. Berbagi, berbagi ya. Kalau nggak mampu, cukup untuk nafkah diri sendiri, khair, itu lebih baik ya. Jangan ada niat untuk diberi orang. Ya, jangan ada niat atau ada harapan untuk diberi orang. Jauhi sifat seperti itu. Tapi usahakanlah, berniatlah bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain. Itu akhlak yang baik, ya. Itu akhlak yang baik, akhlak para salafus soleh. Ya. Kemudian, ya, bal akhlakul akbahul akhlak. Bahkan akhlak orang-orang kafir itu akhlak yang buruk. Kenapa? Karena ya ketika mereka berbagi, ada misi sesuatu, ya, ada suatu misi yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Itulah akhlak yang buruk. Kalau hati mereka baik, pasti Allah kasih hidayah. Dan banyak ribuan orang dari zaman sahabat sampai zaman sekarang tuh bahkan jutaan orang ya orang orang non muslim jadi mualaf karena apa? Karena Allah melihat hati mereka baik. Tapi kok mengapa tetangga kita di sini tidak masuk Islam padahal ya bergaul dengan kaum muslimin? Berarti hati mereka tuh nggak ada kebaikan. Tidak ada sedikit modal lah ya, tidak ada sedikit cahaya kebaikan yang dengan cahaya itu Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wala yurja minhu falah, dan tidak bisa diharapkan kemenangan dan kesuksesannya. Nggak bisa diharapkan sudah. Ya, wah tidak bisa kebaikan. Ya, tidak bisa diharapkan kebaikan dan tidak bisa diharapkan dia akan bahagia di akhirat. Ya, al-falah itu adalah kemenangan, kemenangan di akhirat. Maka dari itu sering kita dengar kata ini ya, dalam azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yaitu ketika muadzin memanggil ayo sholat, ayo kita sholat, ayo kita menuju kemenangan. Azan itu adalah panggilan untuk menuju kemenangan. Bagi orang yang menjawab panggilan itu dengan wudhu, dengan segera sholat, berarti dia mensegerakan diri dia untuk mendapatkan kemenangan di akhirat. Tapi kita lihat orang-orang kufar, dipanggil dakwah, dipanggil azan, dipanggil ibadah kepada Allah, dipanggil masuk Islam, gak mau. Berarti mereka tidak diharapkan kemenangan bagi mereka. Bagi mereka tidak mau mendapatkan kemenangan di akhirat nanti. Ya, hanya orang-orang mukmin yang tersentuh hatinya, yang tergerak hatinya, ya Allah menggerakkan hatinya untuk taat kepada Allah. Ya, mengapa Allah bisa gerakkan hatinya untuk taat kepada Allah? Karena ada kebaikan dalam hatinya. Kebaikan bagaimana? Kebaikan sebagaimana salafus soleh, kebaikan sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat, para salafus soleh, ya, ketika memberi tidak harap kembali, tidak pamrih, tidak berharap kepada orang lain, harapan-harapan selalu ditujukan kepada Allah Ta'ala, selalu ingin berbagi, tidak ada misi-misi tertentu kecuali untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala dan mengharapkan kebaikan orang itu, semoga dia bisa taat kepada Allah juga. Ya, itulah orang yang diharapkan kebaikan dan kemenangannya pada hari kiamat. Tapi kalau orang yang berbuat baik, tata krama tinggi, adab sopan santunnya baik, ya, tapi ada misi dalam hati, misi keburukan, ya itu tidak bisa diharapkan kemenangan pada hari kiamat. Lahu zinmatun, ay alamatun. Orang ini memiliki alamah, tanda, fisyar, dalam keburukan, yu'rafu biha, bisa dikenal, ya, bisa dikenal keburukannya. Ya, ketika orang berbagi, ya, seperti kita melihat ada orang non-muslim. Loh, ini kok orang non-muslim ini, ya, dia baik, suka berbagi, sopan santunnya tinggi, tata keramanya baik, masya Allah. Kok nggak masuk Islam ya? Mengapa ya? Ya, ya, kadang ada orang bertanya seperti itu, ya.
Jelas ya, Allah Ta'ala mengapa tidak berikan kebaikan kepada mereka? Karena hati mereka tidak ada kebaikan. Nah, hal ini diketahui hanya orang berilmu saja. Orang thalabul ilmu saja yang mengetahui. Kalau orang nggak belajar ilmu, nggak tahu. Akan bingung dia. Oh iya ya, mengapa sih tetangga kita, Masya Allah, bergaul dengan kita sangat baik, suka berbagi, tata kramanya tinggi. Kok nggak masuk Islam ya? Kenapa ya? Orang kan nggak akan tahu kalau nggak belajar ilmu. Tetapi kalau orang mempelajari Quran dan Sunnah, mengenal ayat-ayat firman-firman Allah, Allah mengatakan, "Laukana fihim khairan la asma'ahum." Kalau di hati mereka ada kebaikan, pasti Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Kemudian ayat ke-14 kita teruskan. Wahasil dan hasilnya adalah wahasil hada dan hasil ini adalah anna Allah Ta'ala naha an ta'ati kulli halafin kadzabin khasisin nafsi sayil akhlak. Anna Allah Ta'ala, Allah sesungguhnya Allah Ta'ala ya naha melarang seluruh kaum muslimin ya an ta'ati untuk taat mendengar patuh kulli halafin setiap orang yang suka bersumpah. Artinya orang kalau suka bersumpah jangan percaya. Karena orang suka bersumpah itu dia khawatir perkataannya nggak dipercaya maka dia suka bersumpah. Dan orang yang khawatir nggak dipercaya berarti dia suka berbohong. Ya, kadzab, tukang bohong, tukang dusta. Jangan patuh, jangan dengarkan ucapannya. Khosisin nafsi, buruk ya jiwanya, buruk ya perbuatannya. Sayul akhlak dan buruk juga akhlaknya. Jangan dengarkan orang seperti ini. Jangan taati, jangan minta nasihat. Ya, kalau kita minta nasihat kepada orang lain, cari orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Karena apa? Karena nasihatnya selalu berkaitan dengan Quran dan Sunnah. Dan itu adalah solusi. Ya, itu adalah solusi. Ya, tapi kalau menasihat-nasihat berkaitan atau minta nasihat kepada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, ya, maka ada misi-misi tertentu seperti para psikiater misalnya atau ya para penasehat-penasehat ya para parenting misalnya ada misi-misi tertentu yaitu kita jauhi kecuali kalau yang berkaitan dengan penyakit zahir penyakit yang kita rasakan bertanya kepada dokter nggak masalah ya tapi usahakan dokter itu dokter muslim ya karena kalau kita ya usahakan dokter itu dokter yang muslim ya kemudian qala khususan al-akhlaqu al-mutadamminatu lil ijab bin nafsi. Ya, ya khususnya akhlak yang buruk itu adalah akhlak yang mengandung suatu ujub kepada diri sendiri, yaitu akhlak yang buruk. Orang ujub ya, menganggap dirinya wah hebat. Wah, saya ini hebat sekali sih. Saya ini pintar banget sih. Itu ujub namanya. Ya, itu ijabu bin nafsi. Suka bangga-banggakan dirinya, kalau ngomong suka besarkan-besarkan dirinya, ya. Kemudian kalau ada orang yang ngomong lebih dari dia, dia lebihkan lagi. Nah, itu ujub namanya. Watakabbur, watakabburi alal halq al haqi wa ala al khalqi. Takabur itu orang sombong yang menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah, ini berkaitan nih. Orang kalau ujub, ya, dia akan memiliki sifat sombong. Dia merasa dirinya tinggi, merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, ujub. Mulailah dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Ketika diberi nasihat, ente siapa? Ya, ini saya nih lebih tinggi. Ah, seperti itu. Itu orang-orang akan menolak kebenaran. Lah, antum kan bawahan, saya atasan. Antum dengarkan ana, bukan ana dengarkan antum. Nah, ini sifat-sifat orang sombong. Ya, sifat-sifat orang sombong. Dia menolak kebenaran ketika ada bawahannya nasihatin dia, Pak, boleh saya diskusi, Pak? Saya sedikit memberikan saran. Saran apa? Antum yang harus dengar ana, bukan ana dengar antum. Nah, itu namanya orang-orang sombong. Karena memberikan saran, memberikan nasihat, itu boleh siapa saja. Ya, kalau memberikan aturan, tentu kalau aturan
Orang yang lebih tinggi memberikan aturan kepada orang yang lebih rendah kedudukannya, itu betul. Kalau aturan, ya, SOP, MOU, tentu yang lebih tinggi memberikan kepada yang lebih rendah kedudukannya, itu sahih, ya, dalam masyarakat atau dalam lembaga atau dalam perusahaan itu boleh. Tapi memberi nasihat semuanya berhak, tidak ada yang nggak berhak. Semua orang mukmin berhak untuk memberi nasihat. Oleh karena itu, jika ada orang mukmin yang yang menghampiri kita memberi nasihat, jangan tolak karena hak dia, ya, karena itu hak dia. Sebagaimana Rasul katakan, ad-dinu nasiha liman lillahi wali kitabih wali rusulihi wali ammatil mu'minin wa amatihim. Ya, nasihat itu milik Allah, milik milik kitab, milik rasul, milik pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga milik semua orang kaum muslimin. Berarti setiap muslim itu mereka berhak untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Jangan ditolak. Itu hak dia, ya. Jangan kita mengatakan, ah, antum siapa sih beri nasihat kepada saya? Ngaca dulu ya, akhi. Ah, nggak boleh kita seperti itu. Siapapun orang mukmin itu, dia memiliki hak untuk memberi nasihat, dan kita yang diberi nasihat kewajiban untuk mendengar. Kalau nasihatnya baik, ya, oh, terima kasih ya, akhi. Ya. Kalau nasihatnya nggak benar, baru kita komunikasi. Begini sebenarnya, ya, kronologinya seperti ini tidak seperti yang antum sangkakan. Ya, tanggapi dengan baik biar dia tidak putus semangat dalam memberi nasihat kepada orang lain. Kemudian wal ihtiqar linnas bil ghibah wa namimah. Meremehkan orang lain, merendahkan orang lain dengan gibah dan dengan namimah. Yaitu, ya, awalnya sifat-sifat orang yang ujub, berakar, berbuah menjadi sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang, dan menghina orang. Ya, dengan gibah atau namimah. Kita lihat, orang kalau gibah dengan namimah, pasti dia punya sifat sombong. Ya, kalau orang suka gibah, suka namimah, pasti dia memiliki sifat sombong. Karena dia merasa dirinya baik, maka dia ngomong itu bukan orang lain. Tapi kalau dia merasa dirinya tidak lebih baik, nggak mau dia ngomongin orang. Ah, saya aja belum baik, gimana mau ngurusin orang? Seperti itu kan. Nah, sifat-sifat orang tidak sombong seperti itu. Tapi kalau orang yang gibah, ngomongin orang, namimah, ngadu domba, itu dia memiliki sifat orang atau sifat sombong dalam hatinya. Wa ta'ni fihim, wa ta'ni fihim, yaitu, ya, mencela orang lain, menghina orang lain, ya. Wa kasratil ma'asi, dan juga banyak kemaksiatan yang dilakukan. Itu adalah sifat-sifat orang non-muslim atau orang kafir. Dari satu persatu Allah sebutkan, Allah buka aib mereka, ya. Waddu law tudhinu fayudhinun fala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im minamin manna'il lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalika zanim, ya, angkana dza mali wa bani. Itu sifat-sifat orang kafir yang harus kita jauhi, ya. Maka sifat yang paling baik, akhlak yang paling baik adalah yaitu akhlak para nabi, akhlak para rasul, akhlak para salafus soleh, karena mereka berakhlak dengan akhlak Quran dan Sunnah. Itu paling baik dan itulah yang harus kita miliki. Wallahu alam. Ya, dengan tafsir seperti ini, itu dalam rangka salah satunya adalah agar kita berakhlak sesuai dengan akhlak Al-Quran, dan agar kita menjauhi akhlak yang yang dimiliki oleh orang-orang kufar yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita akan bahas lagi di pekan yang akan datang. Ya. Nah, tafadhol, jika ada pertanyaan silakan. Nah, hal min soal, ada pertanyaan? Ya, toyib. Jika tidak ada, alhamdulillah. Ya, insya Allah kita sambung lagi jika ada kesempatan lagi. Kita tutup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Syukran Ustaz. Pak Barakallahu Ustaz, fiikum. jazal khair. Wa iya. Alhamdulillah, kajian tafsir telah selesai. Terima kasih kepada besok pagi di jam 6. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah wabarakatuh. khairan Pak Alfa.